Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik, kita awali berita sore hari ini dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2027 pada penguatan ketahanan pangan dan juga pemberdayaan UMKM, guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2027 pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5%. Dalam pembahasan awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah cukup optimistis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, target tersebut harus didukung kebijakan yang menyentuh sektor produktif, terutama melalui penguatan ekosistem ketahanan pangan di daerah. Investasi perlu diarahkan pada pembangunan irigasi, penyediaan pupuk berkualitas, dan modernisasi alat pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Justru UMKM yang mampu bertahan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, dari pelajaran itu, pemerintah harus memberikan perhatian langsung terhadap UMKM. UMKM yang banyak memberikan lapangan pekerjaan itu UMKM bidang pangan, ya, baik pangan berupa produksi pertanian maupun pangan olahan. Nah, tentu kita berharap bahwa UMKM bidang itulah yang harus diberikan perhatian. Pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5%, dengan inflasi 1,5 hingga 3,5% dan defisit anggaran sebesar 1,8 sampai 2,4% terhadap produk domestik bruto. Hilman dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pansus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional DPR RI menjadikan pengaturan sengketa hak guna usaha yang melibatkan pihak asing sebagai salah satu fokus pembahasan untuk memberikan kepastian hukum dan juga memperkuat kedaulatan negara atas tanah di Indonesia. Pengaturan sengketa hak guna usaha atau HGU yang melibatkan pihak asing menjadi salah satu fokus pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional atau RUU HPI. Pansus DPR RI menilai regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas tanah di Indonesia. Pansus RUU Hukum Perdata Internasional DPR RI menilai sengketa ketanahan yang melibatkan pihak asing memerlukan landasan hukum yang lebih kuat. Pasalnya, perkara HGU yang bersifat lintas negara kerap menimbulkan persoalan hukum dan membutuhkan kepastian dalam penyelesaiannya. Wakil Ketua Pansus RUU HPI DPR RI, Hinca Panjaitan menegaskan, kehadiran RUU HPI diharapkan dapat menutup berbagai celah hukum yang selama ini muncul dalam penyelesaian sengketa ketanahan termasuk yang berkaitan dengan HGU. Dari diskusi, dari share ini, pengalaman ini, maka kita akan merumuskan normanya. Sehingga Undang-Undang Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting inisiatif dari pemerintah untuk menjawab pertanyaan Presiden yang menghentikan sementara perpanjangan HGU itu. Jadi undang-undang ini nanti yang menjawab. Apa itu? Kita tutup seluruh kelemahan-kelemahannya. Dan bagaimana ke depan? Itulah yang kita diskusikan sehingga kita berdaulat di atas tanah kita sendiri, bukan tanah lain. Lebih lanjut, Hinca menyatakan RUU HPI diharapkan menjadi payung hukum yang mempertegas posisi negara dalam melindungi hak atas tanah serta menjaga kepentingan nasional di tengah meningkatnya interaksi hukum lintas negara. Bella dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendalami sengketa lahan antara masyarakat Aceh Timur dan juga PT Bumi Flora, serta mendorong penelusuran menyeluruh agar penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara adil dan juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendalami sengketa lahan antara masyarakat Aceh Timur dan PT Bumi Flora yang hingga kini belum menemui penyelesaian. DPR RI menilai perlu ada penelusuran menyeluruh
agar penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara adil dan berkepastian hukum. Sengketa lahan antara masyarakat Aceh Timur dan PT Bumi Flora kembali menjadi perhatian BAM DPR RI. Masyarakat menuntut kejelasan status lahan seluas 3.400 hektar yang diklaim masuk dalam kawasan hak guna usaha atau HGU perusahaan. Anggota BAM DPR RI Obon Tabroni menegaskan, konflik agraria merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan penanganan secara menyeluruh. Karena itu, BAM DPR RI akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan. Obon menyebut, BAM DPR RI juga akan mengkaji kemungkinan rekomendasi yang lebih komprehensif, mengingat konflik agraria serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Bukan hanya di Aceh Timur ini. Nah, kalau toh masalahnya ini memang sangat masif, ada di beberapa wilayah, ya tentu yang paling ini kita akan rekomendasikan bentuk pansus khusus penyelesaian persoalan tanah ini. Karena kita nggak maunya dia satu. Ini kan akan memakan waktu juga. Kenapa enggak secara umum? Di mana sih peta persoalan? Sementara itu masyarakat menyatakan konflik ini berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan semakin menguat saat proses perpanjangan HGU dilakukan. Melalui pendalaman ini, BAM DPR RI berharap dapat memetakan akar persoalan sekaligus mendorong penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Ken dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pelestarian cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan juga sejarah bangsa di tengah pesatnya pembangunan. Di sini DPR RI mendorong hadirnya insentif pajak sebagai bentuk dukungan bagi upaya perlindungan dan juga perawatan aset-aset cagar budaya di berbagai daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Di sini DPR RI mendorong pemberian insentif pajak sebagai langkah konkret untuk mendukung perlindungan dan juga keberlanjutan aset cagar budaya di Indonesia. Tentunya kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya pelestarian budaya. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Menjaga bangunan bersejarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pewaris nilai dan identitas bangsa. Namun, tingginya beban pajak kerap menjadi kendala dalam upaya pelestarian cagar budaya.
Karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong hadirnya insentif pajak bagi pemilik bangunan bersejarah agar warisan budaya tetap terjaga. Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Indonesia Heritage Agency, dan Asosiasi Museum Indonesia mengusulkan pemberian insentif berupa keringanan hingga penghapusan pajak bumi dan bangunan bagi pemilik cagar budaya. Ada insentif. Saya sedih sekali, saya dibesarkan di kota Purwokerto. Itu dulu banyak sekali rumah-rumah Belanda yang bagus-bagus, karena kalau pulang makin hancur. Dirubah sudah jadi showroom mobil. Padahal itu rumah dari abad 18. Kenapa? Ahli warisnya dia bilang, ya saya udah gak kuat bayar pajak. Nggak kuat bayar PBB. Ini juga terjadi di Jakarta. Mungkin bisa menjadi bahan dari panja yang diusulkan. Sekali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Putu, ini bisa menjadi insentif. Mungkin kalau mereka mendapatkan keringanan, mereka tidak demikian serta-merta menjual barang-barangnya atau menghancurkan. Komisi 10 DPR RI berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan panja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pelestarian cagar budaya. Dengan dukungan yang tepat, warisan sejarah tidak hanya tersimpan dalam catatan masa lalu, tetapi tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas bangsa di masa depan. Deforestasi dan juga kerusakan hutan masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Alih fungsi lahan, pembajakan liar, hingga lemahnya pengawasan hutan di berbagai wilayah telah menyebabkan menurunnya kualitas dan juga luas kawasan hutan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, deforestasi tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi. Berikut menjawab berbagai persoalan tersebut, Komisi 4 DPR RI menginisiasi revisi Undang-Undang Kehutanan agar regulasi yang ada lebih adaptif terhadap tantangan zaman dan juga memperkuat perlindungan hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dan untuk selengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, halo Pak Kabar pemirsa, saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di Gedung Nusantara 1 di DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini hutan Indonesia bukan hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat serta menjadi penopang perekonomian nasional. Bahkan saat ini di tengah tantangan perubahan iklim yang ada, kita mengetahui alih fungsi lahan hingga konflik pengelolaan kawasan hutan, DPR mulai mendorong terkait dengan revisi Undang-Undang Kehutanan yang dimana ini agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman saat ini. Nah, terkait dengan revisi undang-undang ini, pemirsa, kehutanan dinilai menjadi langkah penting di mana ini memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, serta sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi dan juga ekonomi. Lantas apa saja yang akan dibahas dalam revisi rancangan undang-undang tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan anggota
Komisi 4 di DPR RI, yaitu Prof. Rohmin Dahuri dari fraksi PDIP. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik Bapak, kita mengetahui ini saat ini perubahan iklim kita juga sangat ekstrim. Kita mengetahui juga bahwa bukan hanya Indonesia, bahkan dunia ini bergantung pada hutan di Indonesia. Lantas terkait dengan revisi undang-undang ini, apakah urgensi utama yang dilakukan revisi undang-undang kehutanan di tengah berbagai persoalan tata kelola hutan saat ini? Iya, pertama memang sejak awal DPR RI periode ini 2024-2029 kami sedang merevisi 2 undang-undang, yaitu undang-undang tentang pangan dan satu lagi undang-undang tentang kehutanan, karena kita tahu bahwa undang-undang kehutanan itu sudah jadul sekali, yaitu tahun 1999, jadi sudah 37 tahun yang lalu. Banyak sekali dinamika nasional maupun global yang sudah berubah. Oleh karena itu kami menjadi sangat punya legitimasi ya dan semangat, passion untuk memperbaiki undang-undang kehutanan ini. Baik, terkait dengan poin-poin krusial apa saja yang akhirnya selain dari usianya yang juga sudah lama gitu kan perlu diperbaharui, apalagi poin-poin yang memang akan diangkat dalam revisi undang-undang ini? Iya, ada 6 poin ya atau hal utama yang akan diperbarui atau ditambahkan. Pertama adalah mengenai perbaikan rencana tata ruang kehutanan ya. Karena yang di peta zaman 99 tuh masih hutan, tahun-tahunnya sudah kantor gubernur dan seterusnya. Artinya itu adalah keharusan untuk segera dirubah sesuai dengan data terkini. Kita sekarang punya teknologi citra satelit, ada drone, ada segala macam, insya Allah itu mudah. Yang kedua adalah setelah rencana tata ruang wilayah hutannya itu sudah benar secara sains dan teknokrasi, mana itu hutan lindung, mana itu hutan pemanfaatan, mana itu untuk HTI, hutan tanaman industri, dan mana itu hutan yang bisa dikonversi. Baru yang kedua, poin kedua, kami perbaiki juga teknik silvikulturnya, cara-cara pemanfaatan kayu maupun non-timber produk non kayu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ya, selama ini kan kita dapat isu deforestasi, kemudian kalaupun ada benefit dari perusahaan kehutanan itu keuntungannya kemana tuh, rakyat gak dapat, sekitar tetap miskin. Jadi sekali lagi yang dimaksud perbaikan pada silvikultur, yaitu cara untuk memanfaatkan atau menebang kayu hutan, budidaya hutan seperti hutan taman industri, juga mengenai benefitnya untuk dipanakan. Kami pastikan dalam undang-undang ini penikmat atau penerima manfaat yang utama adalah rakyat itu sendiri, khususnya rakyat yang di sekitar hutan. Yang kedua adalah industri hilirnya, karena selama ini kan kita ini bangsa yang demen menjual barang mentah ya. Jadi kita akan dorong dalam undang-undang ini bahwa pendekatan industri kehutanan tuh harus hulu hilir. Jangan hanya di sektor hulunya aja kita menebang pohon ya, kita mengambil madu tetapi tidak dihilirisasi atau diprocessing gitu. Itu poin keempat. Kemudian poin kelima adalah mengenai kepastian hukum ya, hak masyarakat adat, hak masyarakat lokal. Selama ini kan berantem terus, banyak yang meninggal ya, antara perusahaan swasta dengan masyarakat itu. Jadi dalam undang-undang ini kita akan clear ya berapa sih porsi untuk industri besar dan masyarakat sekitar. Kemudian poin kelima adalah mengenai peran hutan kita sebagai paru-paru dunia itu dalam hal carbon sequestration atau penyerap karbon. Tetapi kami tegaskan di sini bahwa kita pun nggak mau menuruti gendang permainan negara maju kapitalis ya. Mereka enak saja udah merusak lingkungan dunia gitu, mereka maju makmur ya. Nah sekarang yang menanggung derita kita ya, seolah-olah nggak boleh ini, nggak boleh nebang hutan, nggak boleh nangkap ikan tuh. Kehidupan mereka tetap hedonis, tetap boros, tetap merusak lingkungan, dan kita nggak mau gitu. Bahwa kalaupun di dalam mereduksi gas rumah kaca, terutama CO2 itu adalah kami lakukan, tapi benar-benar itu murni karena kepentingan kami sendiri dan dengan cara kami sendiri. Sedangkan bantuan dari negara maju adalah bantuan yang sifatnya tidak mendikte gitu. Dengan demikian maka keseimbangan
pembangunan berkelanjutan yang mengharmoniskan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan dalam hal ini ekosistem hutan itu akan terjaga. Itulah poin-poin yang, poin terakhir adalah soal peran mengenai green carbon ya. Jadi itu kan ada carbon trading, carbon tax segala macam. Kita juga akan kapitalisasi, akan memanfaatkan untuk kepentingan bangsa dalam undang-undang yang sedang direvisi ini. Baik, Bapak terima kasih karena sudah menjelaskan ini terkait bagaimana rancangan undang-undang kehutanan ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan ke depannya. Nah pemirsa, ini kembali lagi bahwa rancangan undang-undang ini bertujuan kembali untuk masyarakat agar masyarakat bisa merasakan hasil alam dan juga upaya kinerja dari pemerintah melalui DPR RI. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Baik pemirsa, di sini selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini, tentunya usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Saya lagi duduk di kursi nih. Di baliknya ada apa ya? Sebagai seorang pekerja seni, kita selalu ada di layar. Kalau sekarang di balik kursi atau di parlemen, ternyata semua bisa menjadi pelayan, semua bisa menjadi legislatif. Keinginan-keinginan dari masyarakat untuk memilih dan menitipkan amanah tersebut dengan berbagai macam profesi, dan kebetulan profesi kami di sini banyaknya teman-teman gitu ya, membuat kami semakin saling mengingatkan. Kami punya grup namanya Praksi Artis gitu ya. Jadi semua teman-teman lintas partai itu kami punya grup sendiri. Jadi ketika informasi apapun kami pasti akan share. Ketika terjadi segala sesuatu pasti kami akan komunikasi. Jadi seperti kami punya rumah kedua lagi selain fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, punya fraksi yang namanya Fraksi Artis dari teman-teman semua entertainment yang ada di sini. Isi tasnya itu coba ya, ada kacamata baca yang kalau capek, kacamata yang ini yang simple, yang aku favorit sebetulnya lebih yang harganya cuma 100.000 dipakai nyaman gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Baik, kita kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu rancangan Undang-Undang Polri perkuat reformasi, pengawasan, dan profesionalisme kepolisian. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun untuk memperkuat agenda reformasi kepolisian yang telah berjalan sejak era reformasi. Revisi ini diarahkan untuk mendorong terwujudnya institusi Polri yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui penguatan tata kelola kelembagaan serta sistem pengawasan yang lebih efektif. Dalam pembahasannya, DPR RI bersama pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi publik dengan melibatkan akademisi, organisasi profesi, kelompok masyarakat sipil, dan mahasiswa melalui berbagai rapat dengar pendapat. Sejumlah substansi yang diperkuat dalam rancangan Undang-Undang Polri antara lain pengawasan internal dan eksternal berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pendidikan berbasis hak asasi manusia, penegasan netralitas anggota Polri, serta penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional.
DPR RI berharap regulasi ini menjadi landasan bagi transformasi kepolisian yang semakin modern, profesional, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu kebijakan ketahanan pangan harus berbasis insentif, bukan pemaksaan. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini anggota Badan Legislasi DPR RI, yaitu Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan nasional harus dibangun melalui pendekatan yang mendorong partisipasi dan kesejahteraan petani, bukan melalui mekanisme yang bersifat memaksa. Petani akan lebih terdorong meningkatkan produktivitasnya apabila pemerintah menghadirkan berbagai insentif yang nyata, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, jaminan harga yang menguntungkan, hingga dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Pendekatan berbasis insentif dinilai lebih efektif dalam menciptakan keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam pembahasan kebijakan pangan strategis, DPR RI juga menekankan pentingnya penetapan lahan pertanian dan program ketahanan pangan yang berlandaskan kondisi faktual di lapangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menciptakan iklim yang memberikan manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Dengan kebijakan yang berbasis insentif, DPR RI berharap produktivitas pangan nasional dapat meningkatkan tanpa mengabaikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait rancangan Undang-Undang Polri perkuat reformasi, pengawasan, dan profesionalisme kepolisian. Serta kebijakan ketahanan pangan harus berbasis insentif, bukan pemaksaan. Sekian dari saya, Zio Ulbar, kembali ke Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari